Pedagang, freelancer, petani, nelayan, dan ojol adalah sebagian dari mereka yang tidak dilindungi jaminan sosial karena mereka pekerja informal tidak terikat oleh perusahaan dan seringkali tidak menyadari pentingnya perlindungan diri. Apa itu jaminan sosial? Apakah benar-benar penting? Mari kita renungkan pertanyaan itu sambil melihat kisah Raka dalam berbagai kemungkinan. Hari itu, Raka sedang mengambil orderan terakhirnya. Saat jalan pulang, Raka terdistraksi oleh mobil impiannya yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa jaminan sosial, Raka bukan hanya kehilangan kakinya. Ia kehilangan mata pencaharian, masa depan, dan harapan untuk keluarganya. Kisah ini terdengar sama seperti sebelumnya, tapi setiap keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Dalam garis waktu ini, Raka tidak pernah bangun kembali. Ketika penopang keluarga tiada, duka berubah menjadi kelaparan. Tanpa jaminan sosial, kehilangan bukan sekedar duka, tapi perjuangan bertahan hidup. Tak ada santunan bagi yang ditinggalkan. Tak ada perlindungan untuk istri yang berjuang sendiri. Dan di garis waktu ini, segalanya tampak berjalan baik. Waktu terus berjalan. Raka kini tak lagi muda. Tak ada perusahaan yang mau menerima. Tak ada dana pensiun menunggu. Kadang, selamat bukan berarti aman.
Dan hidup panjang tak selalu berarti hidup tenang. Ada sih kekhawatiran. Seperti apa Pak kekhawatiran? Ya takut ada yang ketabrak ke apa ke jalan, namanya juga kan namanya di jalan ya. Kadang-kadang ada kesenggol apa gimana gitu, bisa jatuh kan, apalagi di motor nggak ada perlindungan. Setiap pagi, sebelum kota terbangun, para pekerja informal sudah lebih dulu memulai hidupnya. Mereka bekerja dengan tubuh mereka sebagai modal utama. Dan di balik rutinitas itu, ada satu ketakutan yang tak pernah mereka ucapkan. Jumlah pekerja informal di Indonesia meningkat dari 74 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 86 juta pada tahun 2025. Namun, peserta aktif program BPU BPJS Ketenagakerjaan hanya berjumlah 9,91 juta orang. Artinya, lebih dari 88% pekerja informal di Indonesia bekerja tanpa perlindungan apapun. Ribuan pekerja informal menjalankan hidupnya dari pekerjaan harian yang tidak pasti. Tidak ada gaji tetap, tidak ada cuti, tidak ada jaminan keselamatan. Mereka datang dari profesi yang berbeda, tapi menghadapi risiko yang sama. Mengenai keselamatan mungkin, terus ditambah trouble motor. Kalau misalkan motor emang udah cukup tua juga sih, ini 2014, ya mungkin itu sih dari keselamatan. Kalau dulu kan pernah ya mau kebakar juga dulu, cuman kan emang posisi saya deket air ya. Jadi saya semaksimal mungkin nyari air dulu. Dulu pernah nyampe apinya ke atas gitu, tapi nggak sampai terjadi karena di samping kan ada air ya, langsung cepet-cepet ngambil air gitu. Apa sih di perjalanan takut ada apa-apa sakit ya gitu-gitu ya, tapi ke situ sih. Ketika pekerjaan bergantung pada tubuh sendiri, risiko menjadi bagian dari hidup. Pendapatan mereka berubah setiap hari. Hari ini cukup, besok belum tentu. Ketika satu orang jatuh, seluruh rumah ikut berhenti. Tanggungan banyak, kontrakan, anak sekolah masih ada yang sekolah 2 orang. Ini anak yang ketiga, dia juga belum bekerja. Saya latih untuk jualan aja. Ponakan ya. Ponakan. Adik saya meninggal, bapaknya, ibunya juga meninggal, yatim piatu. Yatim piatu, yatim ada di rumah, itu tanggungan. Ya intinya menabung kali ya. Ya menabung dan menabung. Paling nyisihin sih dari penghasilan, nabung dikit-dikit. Tabungan sih. Tabungan keuangan ada. Kalau asuransi sih enggak, cuma ya nabung. Saya kebetulan ikut apa istilah jam sostek, Mbak. Jam sostek. BPJS BPJS Tenaga Kerjaan. Jamaah sama hari tua. Saya sih kan udah masuk ini BPJS, asuransi per bulannya 36.000, itu udah kecelakaan, asuransi semuanya ada, situ komplit. Iya sih, ini di sini. BPJS. Oh, Ibu berarti mempunyai asuransi BPJS. Iya, BPJS Ketenagakerjaan. Ada. Ini BPJS Ketenagakerjaan saya. Ya, kalau misalkan asuransi ibaratnya kecelakaan itu emang wajib ya, harus. Kalau usaha-usaha kayak saya kayak begini ya, karena kan emang usaha bengkel-bengkel kayak gini rawan kecelakaan gitu. Ya semaksimal mungkin kita harus punya backupan, gitu aja sih. Jadi biar tenang kalau nge-backup kan, kalau kita ada backupan kita juga jadi ngerasa nyaman gitu. Jadi nggak terlalu khawatir soal ada apa-apa di bengkel atau kebakaran gimana, karena kita semaksimal mungkin udah ada backupan. Ya kalau bisa untuk sebuah driver ya bisa lah menggunakan jam sostek Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, supaya kita terlindungi lah kalau ada apa-apa di jalan. Gitu aja.
Dari semua cerita ini, satu hal menjadi jelas. Pekerja informal adalah tulang punggung ekonomi yang paling banyak, tetapi justru paling sedikit mendapat perlindungan. Risiko yang mereka dapat nyata, dan dampaknya langsung pada keluarga. Kita tidak pernah tahu kapan hidup berubah, tetapi kita selalu bisa memilih untuk siap. Di balik setiap pekerja informal, ada keluarga yang harus dijaga, dan masa depan yang layak dilindungi. Bagaimana jika dari awal Raka terlindungi? Dengan jaminan kecelakaan kerja, Raka tidak perlu memikirkan biaya perawatan. Fokusnya hanya satu, pulih dan kembali menafkahi keluarga. Ia memang kehilangan kaki, tapi tidak kehilangan masa depan. Namun, di garis waktu lain, Raka tetap pergi, meninggalkan keluarga yang ia cintai. Tapi kali ini, tidak meninggalkan mereka tanpa perlindungan. Dengan jaminan kematian, Anissa menerima santunan dan bisa mendirikan toko sembakonya sendiri. Kesedihan tidak bisa dihapus, tapi perjuangan bisa dilanjutkan. Dan dalam garis waktu terbaik, Raka tetap sehat dan terus bekerja keras hingga usia senja. Lewat jaminan hari tua, setiap rupiah yang ia sisihkan dulu kembali menjadi bekal di masa pensiun.